Inilah website dewatrading.net yang merupakan tempat belajar option dan forex terlengkap termurah di Indonesia saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang account interaktif broker, yaitu cara mempersiapkan account interaktif broker sebelum memulai trading. Nah, video ini bisa diperoleh Anda browsing ke dewatrading.net, kemudian klik menu trading option, ya, kemudian cari menu video, klik video-video utama. Nanti Anda bisa melihat banyak sekali video-video, di antaranya adalah video tentang interaktif broker ini. Ya, saya akan mulai materinya. Account interaktif broker atau IB. IB adalah salah satu broker besar di Amerika. Broker ini sudah go public dan sudah regulated. Selama ini tidak pernah ada satu kali pun gagal tarik dana dari IB. Broker ini dipakai untuk trading option di bursa Amerika. Hari ini kita akan belajar macam-macam, diantaranya adalah cara deposit dan tarik dana, membuat paper account, kemudian setting trading permission, dan setting market data subscription, dan termasuk mendownload TWS-nya. Oke, kita mulai ya. Account approval. Registrasi akun pada IB mudah sekali. Jika data lengkap sudah diterima, maka proses approvalnya sekitar 4-5 hari kerja saja. Nah, jika akun Anda sudah di-approve, maka IB akan mengirimkan email yang isinya adalah kira-kira seperti ini. Congratulations, Interactive Broker has approved your application for account U sekian. Ya, jadi IB akan mengirimkan email kepada Anda jika akun Anda sudah di-approve. Download TWS. TWS singkatan dari Trader Workstation, yaitu merupakan platform trading yang digunakan untuk trading option di bursa Amerika. Untuk mendownloadnya, silakan Anda ke website Interactive Broker, kemudian klik menu trading, ya, klik TWS Downloads, dan kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ya, biasanya saya mendownload yang offline. Ya, kebetulan laptop saya menggunakan Windows 64 bit, maka silakan download yang sesuai dengan laptop Anda, yaitu download 64 bit. Ya, ukuran filenya kira-kira 90 mega. Jadi saya lebih suka bagian yang kanan ini daripada yang kiri, karena yang kiri itu latest, kadang-kadang masih kurang stabil. Kalau yang sebelah kanan ini biasanya sudah stabil. Dan kemudian jangan lupa Anda juga harus melakukan update Java ya. Jadi untuk bisa menginstal TWS ini, Java-nya harus sudah diupdate ya. Nah, untuk mengakses website dewatrading.net ini atau dewatrading.com, Anda bisa menggunakan juga VPN, termasuk juga mengakses website interactivebrokers.com ini. Ya, ini adalah website Interactive Broker, yaitu interactivebrokers.com.hk ya, untuk akses di Interactive Broker Hong Kong. Ya, marilah kita login. Untuk login silakan ke menu account manajemen ini, login, klik account manajemen. Ya, seperti ini. Masukkan username dan passwordnya. Nah, ini adalah login pertama kali ya. Katakanlah akun Anda sudah di-approve dan Anda bisa login dengan menggunakan username dan password yang sudah Anda pernah buat. Akunnya belum ada dananya ya. Lalu kalau Anda mempunyai akun seperti ini harus diapakan ya. Nanti kita akan lanjut pada materi yang berikutnya ya. Ini adalah tampilan utama dari akun IB. Pertama-tama kita harus memeriksa trading permission. Trading permission adalah apakah Anda diizinkan untuk trading di
Bursa Amerika untuk instrumen tertentu. Caranya adalah ke menu Manage Account, kemudian pilih Trade Configuration, pilih Permission. Nah, kemudian pastikan stok, saham, stock option dan index option itu kecentang. Ya, seperti ini. Harus sudah kecentang. Ya, kalau belum Anda centang juga. Dan kemudian proses approvalnya adalah kurang lebih antara 1 sampai 3 hari kerja. Ya, jadi ingat, langkah pertama adalah setting trading permission ya. Oke. Ini jadi bagian stock option dan index option untuk bursa Amerika harus kecentang. Ya, harus sudah dicentang. Proses approval ini memakan waktu antara 1 sampai 3 hari kerja. Warna abu-abu ini artinya sudah di-approve. Oke. Yang berikutnya adalah membuat paper account. Paper account adalah virtual trading, yaitu untuk latihan ya, namun market datanya real time. Untuk mendapatkan paper account seperti ini, Anda harus funding terlebih dahulu. Ya, nanti cara fundingnya akan diajarkan berikutnya. Nah, untuk men-setting paper account, silakan ke menu Manage Account, kemudian Setting, Paper Trading. Nah, kemudian isikan username-nya. Kalau belum ada, Anda isikan username-nya, Anda masukkan password-nya. Oke. Dan kemudian jangan lupa di bagian ini harus dicentang supaya market data dari paper account Anda itu real time. Ya, dengan catatan untuk mendapatkan market data real time ini Anda sudah melakukan deposit. Ingat baik-baik username-nya, jangan sampai lupa. Dan kemudian untuk melakukan reset password, Anda bisa ke menu Manage Account, Security. Nah, silakan Anda klik Reset Paper Account Password. Ya, silakan Anda ganti passwordnya. Dan ingat baik-baik username dan passwordnya untuk login ke paper account ini. Yang berikutnya adalah deposit atau funding. Nah, dana minimum yang bisa didepositkan pada akun IB ini adalah sekitar $500 ya. Jadi untuk $500 sudah cukup untuk bisa mendapatkan market data yang real time. Nah, untuk melakukan funding, silakan ke menu Fund Transfer. Kemudian pilih deposit. Currency-nya adalah US dollar, United States dollar. Kemudian metodenya pilih wire. Isikan amount, jumlah dana yang akan didepositkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dana minimal untuk bisa mendapatkan market data real time ini adalah $500. Jadi Anda bisa funding $500 dulu. Jika trading papernya sudah konsisten, Anda bisa menambah dananya untuk deposit lagi, misalnya $10.000. Oke, ini adalah cara untuk melakukan deposit. Jadi isikan dulu jumlah dana yang akan didepositkan, kemudian isikan institusinya, ini opsional. Ya, ini semua opsional. Dan kemudian di sini isikan label atau nama dari deposit ini. Misalnya deposit awal. Oke. Ya, Anda bisa mengisikan ini. Misalnya Anda ingin melakukan deposit dari Bank Mandiri. Bisa juga mengisikan nomor akunnya. Tapi isian ini adalah sifatnya semua opsional. Oke. Kemudian save and continue. Ya. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nah, bawa informasi ini ke bank. Jadi Anda melakukan deposit melalui bank, bukan melalui money changer, bukan menggunakan kartu kredit. Ya, bawa informasi ini, Anda print atau Anda copy, kemudian bawa informasi ini ke bank. Nama banknya adalah, bank tujuannya adalah Citibank. Ya. Kemudian alamatnya adalah Wall Street. Kemudian Swiss code-nya adalah CTUS 33.
Ini adalah kode internasional dari bank, ya, dari bank Citibank ini. Kemudian account bank name-nya adalah, penerimanya adalah Interactive Broker LLC. Alamat Interactive Brokernya ada di 2 Pickwick Plaza dan seterusnya. Dan jangan lupa ini adalah account number, nomor rekening tujuan 40806 sekian. Ada U sekian, U-nya sekian, itu adalah nomor ID account IB Anda, ya. Nah, kemudian di bagian pesan dituliskan for further benefit to U sekian garis miring nama Anda, ya, nama yang diregistrasikan pada akun IB ini. Kemudian klik OK. Nah, ini dia, ya, bawa informasi ini ke bank, ya. Jangan melakukan deposit melalui money changer atau tidak bisa dengan menggunakan kartu kredit. Yang jelas, broker-broker besar seperti IB tidak akan menerima pembayaran dengan e-money, contohnya dengan Bitcoin, dengan Perfect Money, dengan FasaPay, ya, itu tidak akan diterima, ya, karena IB itu adalah broker yang sudah regulated, jadi hanya mengakui finansial yang diakui oleh perbankan, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada menu funding transaction history akan ada tulisan, ya, bahwa deposit ini statusnya pending. Jika nantinya Anda ingin cancel, Anda bisa klik cancel, ya, menunya nanti akan tampil setelah lewat beberapa hari. Bisa dibatalkan depositnya jika Anda tidak jadi melakukan deposit. Nah, ini adalah contoh dari isian slip transfer, ya. Anda ke bank, kemudian dananya diambil dari rekening yang ada pada bank tersebut. Jadi di bank tersebut Anda punya rekening dulu. Rekeningnya bisa rekening dolar ataupun rekening rupiah. Ya, Anda isikan nomor rekening penerimanya siapa, kemudian perusahaannya adalah Interactive Broker LLC, alamatnya. Oke, kemudian banknya, alamat banknya, dan kode internasional dari bank tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah CTUS33. Dan kemudian isikan dengan jelas, ya, data pengirimnya. Pengirimnya harus Anda sendiri, ya. Jadi yang ngirim itu harus pemilik akunnya sendiri. Tidak boleh menyuruh orang lain, ya, tidak boleh orang lain yang melakukan deposit. Harus yang bersangkutan, yaitu pemilik akun IB-nya sendiri yang melakukan deposit. Dan kemudian di bagian pesan, jangan lupa untuk dituliskan for further benefit to U sekian, ya. U-nya sekian ini adalah ID account Anda garis miring nama Anda sendiri. Oke, ya, ini adalah contoh dari slip deposit. Nah, berikut ini akan saya ajarkan bagaimana caranya untuk tarik dana. Tarik dana atau withdrawal dari IB ini sangat menyenangkan karena sampai dengan hari ini tidak pernah gagal satu kali pun. Dibandingkan dengan broker lain, tarik dana dari IB relatif lebih solid dan lebih cepat. Ya, jadi kami dari dewatrading.net ini tidak pernah mengalami satupun gagal tarik dana. Ya, berapapun jumlahnya, termasuk member-member kami, ya, saya belum pernah mendengar adanya satu kali pun gagal tarik dana dari IB. Hati-hati kalau Anda trading di broker lain, terutama broker forex, ya, sudah banyak kejadian yang gagal tarik dana dari broker-broker itu, ya. Jadi kalau IB ini adalah broker yang sudah go public di Bursa Amerika, broker besar, broker regulated, anggota dari CFTC, NFA, anggota dari SEC juga, anggota dari FINRA dan SIPC. Jadi ini adalah betul-betul broker bonafide, di mana brokernya punya kantor di Amerika dan sudah go public di Bursa Amerika. Oke, proses tarik dananya adalah silakan Anda login, kemudian ke menu funding fund transfer, kemudian isikan di sini transaction type-nya adalah withdraw, ya. Jadi mula-mula Anda harus membuat instruksinya dulu, ya. Saya ulangi, Anda harus membuat instruksinya terlebih dahulu. Kemudian currency-nya isikan adalah United States dollar, metodenya adalah wire. Jadi yang berhak untuk menarik dana ini adalah pemilik akunnya sendiri, tidak boleh orang lain, dan nama penerimanya harus sama,
dengan nama yang ada di account IB. Ya, namanya harus sama. Jadi katakanlah dulunya deposit melalui, ya, jadi ini adalah berupa label saja. Ya, bikin dulu instruksinya, kemudian ini isikan negaranya, kemudian isikan nomor rekening. Jadi kalau Anda dulunya deposit dari BCA, Anda juga bisa melakukan withdraw atau tarik dana ke BCA lagi atau pindah bank. Ya, boleh pindah bank dengan catatan pemiliknya sama. Ya, contohnya deposit melalui IB, deposit melalui BCA. Ya, waktu itu dulunya deposit melalui BCA, kemudian ketika tarik dana ke Bank Mandiri itu juga boleh. Ya, atau ketika deposit menggunakan Bank Mandiri, kemudian ketika withdraw ke rekening BCA dengan catatan pemiliknya sama. Oke, ya, isikan negara bank itu di mana, kemudian isikan bank account number, nomor rekeningnya, dan kemudian nanti akan diminta untuk memilih koresponden, ya. Jadi koresponden ini biasanya adalah bank perantara, di mana bank perantara ini ada di negara Anda atau ada di kota Anda. Ya, misalnya biasanya kalau untuk BCA saya isikan sebagai JP Morgan karena JP Morgan ada di perwakilannya ada di Jakarta juga. Nah, kemudian isikan ini jangan lupa Swiss code, ya. Jadi sekalian mengisikan negara, nomor rekening, kemudian isikan juga Swiss code. Swiss code ini adalah kode dari bank tujuan, ya, kode internasional dari bank penerima. Ya, dalam hal ini adalah PT Bank Sentral Asia. Ya, contohnya adalah China Itja adalah kode Swiss code dari PT Bank Sentral Asia. Dan kemudian korespondennya menggunakan JP Morgan. Ya. Kemudian simpan instruksi ini, katakanlah sebagai namanya BCA1, kemudian continue. Ya, kemudian biasanya diminta untuk memasukkan identitas, username dan password lagi seperti ini. Nah, setelah itu nanti prosesnya diulangi. Ya, Anda lakukan proses withdraw lagi. Ya, tetapi kali ini Anda sudah bisa mengisikan jumlahnya. Ya, jumlah yang akan ditarik dananya. Ya, kemudian menggunakan save information yang mana? Ya, dalam hal ini pilih BCA1. Oke, setelah itu akan ada informasi bahwa ini loh, Anda sudah tarik dana, ya. Dan kata IB-nya nanti akan dipotong oleh bank penerima sekitar $30. Ya, kurang lebih akan dipotong oleh bank penerima sekitar $30. Dan proses tarik dana ini untuk IB sangat cepat, ya. Biasanya hanya hitungan jam sampai 2 hari kerja saja. Ya, ini adalah contoh dari withdrawal. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tentang market data subscription, yaitu berlangganan market data untuk trading option di Bursa Amerika. Silakan Anda ke menu Manage Account, Trade Configuration, kemudian pilih market data. Dan market data yang dipilih adalah North America, ya, North America, yaitu hanya 2 US Value Bundle ini. Oke. Dan OPRA, US Option Exchange, yang harganya adalah $1,5. Kalau US Value Bundle ini sekitar $10, ya. Nah, ini. Dan ini bisa gratis kalau trading Anda komisinya lebih dari $30 per bulan. Ya, bisa gratis kalau komisi trading Anda lebih dari $30 per bulan. Tentu saja ketika itu Anda sudah trading dengan real account, ya. Jadi market datanya dipilih hanya 2 saja, yaitu US Value Bundle dan OPRA. Sudah, tidak pilih yang lain-lain. Dan nanti Anda akan dikenakan biaya sekitar
$11,5 per bulan. Ya, kemudian dilanjut dengan pengisian formulir seperti ini. Anda tinggal centang I agree, I agree. Oke, ini cara isinya. Kemudian tanda tangan. Kemudian ada lagi, ya, nanti yang ini commercial and business purposes diisi no 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 no, ya, no semua tuh isinya seperti ini. Ya, kemudian isikan juga tentang data pekerjaan sesuai waktu Anda registrasi sebelumnya ini. Oke, ini. Ya, kemudian klik bagian ini, I confirm to have bla bla bla, centang dan kemudian tanda tangan. Setelah itu, ini adalah resumenya. Nah, setelah market data sudah diisi dengan baik dan tentu saja di akun Anda sudah ada dananya, maka ketika Anda login pada TWS atau Trader Workstation, market datanya sudah connected real time seperti ini. Ya, tidak delay. Ini adalah contoh market data yang sudah real time. Ya, nah ini adalah laporan dari biaya market data fee summary seperti yang Anda lihat di sini. Dikenakan biaya, tetapi biayanya dikembalikan lagi, ya, maka totalnya adalah 0. Dan mengapa dikembalikan lagi? Karena komisi tradingnya lebih dari $30 per bulan. Ya, itulah sekilas info tentang bagaimana mempersiapkan akun IB sebelum melakukan trading, baik trading paper ataupun trading real account. Tatang Surya dari dewatrading.net mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai jumpa lagi.